Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat yang nanti akan disampaikan oleh ustazah-ustazah kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di pagi yang berkah ini kita akan mendengarkan tausiah pagi dari Ustazah Erlina Yede, dan semoga ibu-ibu semuanya dan akhwati yang hadir di forum kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa berpanjang lebar, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Erlina Yede yang nanti akan memberikan tausiah untuk kita semuanya. Dan saya berharap kita semuanya, baik ibu-ibu, mbak-mbak semuanya yang hadir di forum kita kali ini bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguatkan keimanan kita, gitu ya, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Terlebih karena nasihat ini adalah tentu sangat kita butuhkan ya, karena hanya orang-orang yang berhati keraslah yang tidak mau mendengarkan atau tidak mau menerima nasihat. Dan mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang berkah ini banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ustazah Erlina untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Ibu, ini mudah-mudahan tidak ngantuk mendengarkan tausiah di pagi hari ya, karena memang di bulan Ramadan itu godaannya itu adalah mengantuk, terutama khususnya adalah setelah subuh ya. Siapa yang tidak pengen istirahat ya mungkin bagi Ibu, tapi insya Allah kalau setiap pagi ya kita kemudian insya Allah dimulai pagi ini kita mengikuti kajian yang mungkin bisa mengganti waktu tidur itu dengan yang lebih bermanfaat dan insya Allah lebih berpahala. Nah untuk kali ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan menggalakkan kembali kebiasaan membaca. Nah kalau kita lihat ya dengan berbagai macam perubahan atau peningkatan teknologi, ternyata memang terjadi juga perubahan perilaku. Mungkin sebelum ke ini ya, saya membahas lebih lanjut, saya pengen nanya nih, di antara Uktivilah ini, koleksi bukunya berapa nih? Saya tanya, bisa dijawab di kolom chat saja ya. Yang koleksi bukunya itu lebih dari 50. Boleh dijawab? Saya gitu. Biar saya bisa tahu nih, karena nggak mungkin kita bisa walaupun mungkin ya sekarang juga ini kan memang teknologi sudah berubah di mana buku fisik itu juga sudah berganti ya dengan buku yang kemudian bisa kita buka lewat gawai atau lewat mungkin alat-alat yang lain, tapi tentu ya kalau kita lihat ya buku fisik itu masih dibutuhkan gitu ya, karena tidak semua yang ada di buku fisik itu kemudian dialihkan menjadi mungkin bentuk aplikasi dan sebagainya yang ada di layar gawai kita. Atau mungkin yang masih di bawah 10 buku koleksinya di rumah, mungkin dihitung lagi berapa. Nah ini karena memang saya juga pernah mendapatkan satu satu informasi bahwasanya kita itu bisa dikatakan bahwa kita mempunyai budaya baca yang baik, kita sudah kemudian mampu meningkatkan budaya baca itu jika koleksi bukunya itu di atas 200. Tidak termasuk tabloid ya, jadi 200. Wah ini alhamdulillah ada yang menjawab di atas 50. Melebihi 100 kah yang menjawab 50? Nah ini ya coba nanti bukan berarti kemudian saya hitung saya ini. Nah ini ya, tapi memang itu
apa ya, kalau misalnya kita lihat ya, Rasulullah sendiri itu memang pada saat Islam itu datang, itu kebiasaan nanti mungkin gini ya, kalau pada masa Rasulullah kan mungkin belum ada buku ya, tapi kemudian peningkatan apa budaya membaca, kemudian juga budaya menulis itu kan mulai ada sejak diturunkannya Al-Qur'an. Nah, bagaimana ketika kemudian ayat-ayat Al-Qur'an turun, itu turun kemudian para sahabat menghafalnya, tetapi karena kemudian apa adanya peperangan dan banyak sekali sahabat yang gugur atau syahid di medan perang, ternyata memang perlu menuliskan apa yang sudah dihafal. Yang terjadi apa? Karena peralatan belum secanggih sekarang, apa para sahabat itu kemudian yang sudah pandai membaca dan menulis itu kemudian apa? Mencari alat-alat yang bisa digunakan untuk menulis. Ya, ada yang menulis di batu, di dinding rumahnya, kemudian di daun lontar gitu kan. Nah, kemudian yang memang kemudian apa berlanjut terus yang semakin terarah dan juga semakin terbukukan, khususnya Al-Qur'an itu adalah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, di mana Al-Qur'an yang tersebar gitu ya, dan juga masih ada juga yang apa di dalam ingatan atau hafalan para sahabat kemudian dikumpulkan oleh Utsman bin Affan yang akhirnya sampailah kepada kita Al-Qur'an itu yang dalam bentuk tulis gitu ya. Dan sekarang juga ada Al-Qur'an dalam bentuk aplikasi. Nah, ini kebiasaan seperti ini ternyata sebelum pada masa Islam datang itu sangat jauh berbeda. Generasi-generasi apa mudanya atau generasi-generasi belum Islam datang itu mereka belum ada kemudian budaya membaca. Tetapi ketika Islam datang, kemudian apa generasi-generasi yang muncul apa ya dari peradaban Islam itu yang lahir dari apa kebiasaan membaca. Dan saya dulu juga ini ya karena apa generasi mungkin saya mengalami generasi yang belum apa mungkin sebagian juga besar mengalami ya generasi yang masih apa buku fisik itu memang diperlukan dan yang sering menjadi apa ya moto atau motivasi itu adalah apa buku adalah jendela dunia itu yang karena dengan membaca kita bisa mengetahui hal di luar apa yang ada di hadapan kita atau yang ada di jauh dari jangkauan negara yang kita atau domisili yang sedang kita apa hidup di dalamnya. Kita bisa mengetahui informasi karena dulu kan belum ada internet ya. Yang kita lihat hanya mungkin dari berita televisi dan itu pun sangat terbatas. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ya, ketika kemudian tadi ya Islam datang dan kita juga ingat kenapa kemudian budaya membaca ini menjadi perhatian yang sangat penting. Insya Allah sudah tahu ya apa surat atau ayat apa yang turun pertama kali apa diturunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad. Boleh dijawab lewat chat surat atau ayat berapa yang kemudian itu turun apa menjadi ayat pertama yang kemudian itu diperintahkan kepada kaum muslimin. Silahkan kita interaktif aja ya, tapi interaktifnya lewat chat gitu, biar tidak terlalu apa banyak ini. Nah, itu sudah ada yang menjawab ya. Betul, surat Al-Alaq ya, khususnya ayat 1 sampai 5. Ayat 1 apa perintahnya? Di dalam ayat 1. Nah, kalau kita lihat ya di dalam surat Al-Alaq ayat 1 ini itu saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Iqra. Iqra itu kan bentuk perintah. Di mana perintah yang pasti dan tegas ini adalah untuk membaca. Dan di sini arti membaca ini juga bukan bermakna sempit, yaitu hanya sekedar membaca sebuah tulisan. Tetapi kita mampu membaca segala hal yang ada di sekeliling kita. Di mana memang apa membaca ini adalah aktivitas yang mulia dan merupakan gerbang utama ilmu, dan dengan membaca ini pula lah ilmu kita akan bertambah. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana generasi baik itu yang tadi saya sampaikan kan kaitannya dengan generasi para sahabat. Bagaimana juga dengan apa beberapa sahabat atau ulama-ulama yang dahulu kaitannya dengan kebiasaan membaca mereka. Nah, ini contoh yang pertama yang bisa kita lihat itu adalah apa? Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini kita ketahui sangat tekun dalam menuntut ilmu. Dia berkata, demi Allah yang tiada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Tidak ada satupun surat Al-Quran
yang diturunkan, melainkan aku mengetahuinya di mana diturunkan. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang diturunkan, kecuali aku mengetahui kepada siapa diturunkan. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih mengetahui Al-Quran selain diriku, niscaya aku akan mengendari ke sana, maksudnya mengunjunginya. Nah, inilah Ibnu Mas'ud. Jadi perhatian beliau terhadap ilmu itu luar biasa. Beliau tidak pernah mau ketinggalan untuk tahu dan mendapatkan informasi di mana Al-Quran turun dan surat apa yang turun pada saat itu. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian juga ada contoh yang lain, yaitu sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati beliau itu apa? Sebagai orang yang sangat antusias kepada ilmu. Abu Hurairah ini bertanya kepada Nabi tentang manusia yang paling bahagia dengan syafaatnya. Dan Nabi bersabda kepadanya, yang artinya, wahai Abu Hurairah, aku yakin tidak ada orang yang lebih dulu menanyakan hadis ini selain dirimu. Sebab aku mengetahui kesungguhanmu dalam menerima hadis. Dan ini kan memang Abu Hurairah ini adalah merupakan salah satu sahabat yang selalu mengikuti Nabi, dan juga beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh dua sahabat Nabi ini saja. Mungkin contohnya banyak lagi ya, karena kita juga tidak menafikan para sahabat Nabi yang lainnya. Nah, kemudian ternyata juga mungkin juga sudah tahu ya siapa Ibnu Taimiyah ya. Beliau juga ulama besar. Dan ini juga saya kalau membaca kisah beliau ya terkait dengan bagaimana kecintaan beliau kepada ilmu itu luar biasa. Dan ini juga merupakan tamparan bagi kita semua ya. Jadi dikisahkan suatu waktu beliau itu sakit gitu ya. Tetapi di saat sakitnya itu beliau itu tidak pernah mau jauh dari ilmu. Mungkin kalau sedang sakit kan ada kendala, tidak bisa mengikuti mungkin atau mendatangi sebuah kajian ilmu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau itu selalu meletakkan sebuah buku yang ingin beliau baca itu di sebelah beliau. Padahal sakitnya itu lumayan parah. Jadi terkadang beliau itu sakit kepala, kemudian demam, yang bahkan sampai istilahnya kadang tidak sadar juga. Tapi ketika tersadar, apa yang beliau lakukan? Bukannya mengeluh atau merasa kesakitan dan sebagainya, tapi beliau langsung mengambil buku yang ada di sebelahnya. Bahkan di sini dikatakan dokter aja sampai khawatir gitu ya, sudah diingatkan agar tidak kemudian menambah sakitnya, tapi beliau tidak mau. Beliau tetap kemudian sadar, kemudian membaca, dan ketika nggak sadar ya ketika tidak membaca. Nah ini, jadi di saat sakit pun itu beliau yang teringat adalah jangan sampai waktu saya sia-sia hanya dengan kemudian merenungi sakitnya dan sebagainya gitu. Yang akhirnya kemudian hanya takutnya kemudian karena yang namanya sakit itu kan kemudian akan mampu memunculkan keluhan dan sebagainya. Agar tidak muncul keluhan maka diganti dengan zikir dan membaca buku. Nah, terus bagaimana nih dengan kita gitu ya, yang kemudian sebagai seorang ibu yang mungkin merasa repot gitu ya dengan aduh mana sempat Bu saya membaca, ngurusin anak saja dan aktivitas rumah tangga saja sudah sibuk dan repot. Nanti waktunya mau membaca badan sudah lelah yang akhirnya seperti menjadi pengantar tidur. Oh nggak apa-apa kalau misalnya buku yang kita ini ya misalnya gini, ketika kita misalnya ada aktivitas apapun yang kemudian kita bisa menyelipkan atau bisa menyempatkan untuk membaca, lakukanlah. Kalaupun misalnya aduh saya cuma bisa membaca kalau anak-anak sudah tidur, ya lakukan. Kalau misalnya kita konsisten melakukan itu, nih gini aja wis, misalnya, aduh saya nggak sempat, kalau nggak sempat mah nggak sempat semuanya ya. Tapi tetap harus kita sempatkan, misalnya mungkin salah satu triknya atau tipsnya gitu ya, pada saat misalnya nih ibu-ibu yang masih mempunyai anak yang masih melekat ya, misalnya masih menyusui, maka pada saat menyusui itu juga bisa kita sambil dengan aktivitas membaca buku. Dan atau misalnya lagi menemani anak bermain atau mendampingi anak melakukan apa, itu bisa selalu ada buku gitu yang kemudian bisa kita baca. Pun misalnya aduh repot anak saya pasti merusak, merobek, oh enggak apa-apa.
Ini juga sebenarnya salah satu hal yang bisa membangkitkan minat baca kepada anak, juga menularkannya kepada anak. Ketika melihat ibunya selalu memegang buku, kemudian juga dibaca, itu menjadi satu memori yang bagus. Insya Allah nanti pada satu waktunya, anak itu akan kemudian juga mencintai buku. Dengan cara ya, karena kan dia melihat ya, ibunya yang kemudian sehari-hari bersama dia, itu senang membaca buku, maka ini pun juga akan membuat dia itu membaca buku. Kalau saya sempatnya saat mau tidur saja, oh nggak apa-apa, lakukan saja pada saat mau tidur. Kalau misalnya nih 15 menit saja kita sempatkan waktu kita membaca buku sebelum misalnya tidur gitu ya. Tapi itu kita lakukan rutin setiap hari, coba dihitung. 15 menit misalnya bisa membaca contoh ini karena memang gini ya, tergantung apa yang dibaca ya. Misalnya kalau yang ringan ya mungkin bisa lebih cepat ya. Ya misalnya gampangannya saja gini, 15 menit kita bisa membaca sekitar 10 lembar. 10 lembar itu berarti 20 halaman ya. Itu rutin kita lakukan. 1 bulan berapa lembar itu yang bisa kita dapatkan. 1 buku bisa habis itu. Itu kecil gitu ya. Maksudnya gini, kan kadang-kadang nggak sempat ngantuk dan sebagainya. Ya kalau nggak sempat kan nggak pernah sempat. Tapi kalau kita konsisten melakukannya, maka kita akan bisa. Ini karena saya pun pernah mengalami ya, bahkan ya jangan tanya, buku saya sobek sana sini karena ketika misalnya nih mohon maaf ya, misalnya pada saat menyusui saya sambil baca, pasti kan di belakang kepala anak kan rasanya ada apa ya? Nanti anak kan tangannya ikut bergerak dan kadang dia berhasil memegang atau menyobek salah satu halaman. Ya enggak apa-apa. Ya makanya nanti kalau pada saat kita membaca juga dipilih ya, kalau misalnya buku-buku yang memang sulit diperoleh ya kita cari waktu yang lebih ini dan mungkin butuh konsentrasi lebih. Nah ini ya, jadi karena gini bahwasanya kita juga memahami apa yang kemudian bisa kemudian merubah kita, bisa merubah perilaku. Selain yang pertama, metode dalam mencari ilmu itu adalah yang pertama apa? Kita kan bertemu langsung, musafahah atau talaki. Itu metode pertama kita dalam belajar. Maksudnya apa ya? Kita mendatangi langsung sebuah kajian ilmu. Kita berguru, kita belajar, kita menyerap ilmu dari seorang guru. Tetapi cara seperti itu belum cukup. Harus dilakukan cara kedua dalam menuntut ilmu, yaitu apa? Membaca. Karena kalau kita mengandalkan ya hanya dari kajian, itu tentu sangat kurang. Kan nggak mungkin semuanya itu akan tersampaikan dalam satu waktu itu. Nah, tetapi kita juga butuh asupan sakofa untuk kemudian memahamkan apa yang disampaikan di dalam kajian. Nah, apalagi juga kita adalah misalnya sebagai seorang muslimah yang mempunyai kewajiban dan kita menyadari juga memahami ada kewajiban untuk menyampaikan kebenaran atau untuk berdakwah, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak mungkin kita kemudian pada saat kita ingin menyampaikan kebenaran, kita ingin saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ilmu kita terbatas, bahasa verbal kita terbatas. Nah, ini tentu apa yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menambah wawasan, menambah ilmu, yaitu apa? Dengan membaca. Nah, sekarang gini, buku sekarang mahal gitu ya. Ya sudah, kalau memang merasa buku itu mahal gitu kan, ya tadi teman-teman bisa kemudian kalau yang bisa gitu ya, mendownload lewat e-book. Dan lewat e-book ini memang kalau saya terus terang nggak kuat ya kalau harus membaca lama-lama dari layar gawai itu saya nggak kuat. Jadi memang saya masih lebih memilih yang konvensional, yaitu dengan membaca dari buku cetak, maksudnya buku yang dicetak gitu ya. Nah, banyak cara lah yang bisa kita lakukan ya. Nah ini saya ingin yang bisa lebih memotivasi kita lagi untuk membaca buku itu adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik,
wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian kita bisa melakukan penyampaian yang hikmah, bisa mendebat atau memberi pengajaran yang baik kalau kemudian bahasa verbal kita atau kemudian wawasan kita itu belum mencukupi. Nah, ini kan sebenarnya apa? Secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak membaca. Karena dengan membaca, nanti kita kan gini, nggak mungkin kan kita misalnya mau menyampaikan ke orang, kemudian kita belum mempersiapkan apapun, belum kemudian kita mempersiapkan apa nih yang akan saya sampaikan, apa nih, saya mau ngobrolin apa ya. Misalnya ini contoh ya, misalnya gini, melihat fakta kemarin, aduh ini minyak goreng naik, kan nggak sekedar kemudian pada saat kita mengobrol, sekedar kita berkeluh kesah, iya ya sekarang minyak goreng naik gitu. Apa terus gimana? Ya udah kita bersabar saja dengan kondisi ini. Wah, tentunya kan kurang tepat. Nah, kita tentu harus membuat analisa yang tepat. Bagaimana kemudian kenapa sih kok minyak goreng naik? Kenapa sih kemudian apa sampai sedemikian itu terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang seharusnya negara lakukan ketika minyak goreng naik? Nah, ini kan tentu apa? Butuh wawasan. Selain juga didapatkan melalui kajian, kita juga harus banyak membaca fakta. Kenapa kemudian hal ini terjadi dan harus bagaimana agar hal ini bisa diatasi. Nah, ini tentu juga harus bisa apa ya, semakin memotivasi kita. Iya ya, saya mau ngobrol, saya mau menyampaikan, tapi kemudian saya belum banyak fakta dan fakta itu sekarang sudah tersebar luas dan sangat-sangat mudah didapatkan. Apalagi dengan tadi ya teknologi sekarang adanya gawai dan internet gitu ya, itu fakta apapun itu bisa kita dapatkan di situ. Nah, ini harusnya gitu ya semakin memotivasi ya saya memang harus banyak membaca sehingga ketika pun bertemu dengan ibu-ibu itu tidak hanya kemudian sekedar ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada arahannya, tidak ada juntrungan ini mau kemana nih, obrolan ini mau dibawa kemana. Nah, ini sehingga yang kemudian kita lakukan tadi ya tetap semangat. Jadi sekalipun apapun kemudian kegiatan kita, apapun aktivitas kita, percayalah ketika apa ya kita kemudian memang membiasakan diri membaca, itu nanti lama-lama akan ketagihan. Mungkin kalau yang, oh gimana ketagihan, baca itu kan bikin ngantuk gitu ya. Wong baca Al-Quran saja baru berapa lembar, baru 5 lembar itu sudah ngantuk gitu kan, apalagi baca buku yang berat. Nah, ini memang juga ada triksnya gitu ya, ada triksnya atau ada tipsnya gitu ya. Memang ada dua cara membaca gitu ya, yaitu cara membaca cepat dan cara membaca sedang atau lambat. Nah, itu terus bagaimana membedakannya? Kalau untuk buku-buku seperti misalnya keilmuan, ensiklopedia, kemudian tentang fakta, itu bisa memang membaca dengan cepat. Maksudnya membaca dengan cepat bukan hanya serot gitu ya, membacanya akan memang lebih cepat. Tetapi berbeda kalau misalnya buku-buku yang kita baca itu adalah misalnya buku tentang fikih, kemudian buku tentang penjelasan-penjelasan yang itu misalnya tafsir dan sebagainya, itu tentu akan lebih lambat dalam membaca. Nah, jadi mudah-mudahan gitu ya, Tifilah di sini, ibu-ibu, kakak, mbak gitu ya, mulai memprogramkan gitu ya. Selain tentu Al-Quran ya, ini kita tidak kemudian dibandingkan terus gimana cara membaca Al-Quran, kan kita waktu punya 24 jam, tinggal diatur bagaimana caranya. Dan aktivitas membaca itu kan salah satu juga bagian dari thalabul ilmi. Berarti kalau thalabul ilmi apa? Wajib. Sehingga silakan mumpung gitu ya, kita masih diberi umur, ayo kita agendakan, kita jadwalkan untuk kemudian membaca. Di mana kita jadwalkan 10 menit aja wis dirutinkan 10 sampai 20 menit gitu ya. Saya rutin setiap hari membaca, itu nanti kemudian kita lakoni, kita lakukan. Wah, itu buku satu lemari bisa habis tuh, nggak ada dalam 1 tahun gitu ya. Aduh, saya nggak langsung, nggak apa-apa, baca aja. Itu nanti akan menjadi, kalaupun misalnya kita belum terlalu paham, insya Allah itu akan menjadi maklumat awal yang pada suatu saat nanti itu akan, oh iya saya pernah membaca buku ini, isinya ini. Nah, ini nanti kalau mau dibahas lagi itu aktivitas-aktivitas kecil yang mungkin tidak kita rasakan, tapi itu terus kita lakukan secara istiqomah, insya Allah itu akan menjadi satu aktivitas besar yang sangat bermanfaat. Ya, ini saya sudah diingatkan waktunya sudah habis, mungkin
Nanti kita kalau ada waktu barangkali bisa ada mungkin tanya jawab. Kalau nggak ada waktu ya monggo saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, jazakillah khair, Ustazah Erlina, Masya Allah. Materi pagi ini mudah-mudahan sebagai awal yang mencerahkan buat kita semuanya. Karena tadi yang disampaikan oleh Ustazah Erlina adalah menggalakkan habit membaca. Nah, tadi saya simpulkan dari apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi juga catatan buat kita semuanya, ya. Karena ternyata tadi yang disampaikan Ustazah Erlina adalah membaca itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi membaca itu berarti ya juga membaca secara fisiknya, kemudian juga memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkan dan memperjuangkan. Nah, artinya berarti ada paketan ya Iqra tadi gitu ya, tidak hanya sebatas membaca terus berlalu begitu saja, gitu ya, tetapi ada runtutan panjangnya. Dan ternyata tadi yang disampaikan Ustazah Erlina adalah bahwa betul ya membaca ini dengan kita banyak membaca akan kita dapatkan informasi atau maklumat gitu ya, yang ternyata dari informasi yang kita punya, yang kita baca ini tentu akan mempengaruhi proses berpikir kita gitu ya, yang pasti nanti akan terlihat dari sikap kita gitu ya. Jadi bagaimana kita bicara, bagaimana kita beramal, nah termasuk tadi dari aktivitas kita dakwah gitu ya misalnya, tentu sangat terpengaruh dari adanya aktivitas membaca ini gitu. Nah, sehingga tadi pesan sponsornya buat kita semua nih berarti gitu ya, mumpung momen Ramadan dan ini 10 Ramadan, Masya Allah tidak ada kata terlambat untuk kita semuanya berbenah. Mari kita programkan, targetkan gitu ya. Tadi yang disampaikan Ustazah Erlina, barang 10 menit ya setiap hari, tetapi Allah kan suka ya aktivitas yang sedikit tapi continue gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi poin buat kita semuanya. Mari kita programkan, kita targetkan membaca gitu. Karena ternyata kalau kita lihat peran sebagai ibu itu kan sangat penting banget ya, muslimah gitu yang nanti akan mempengaruhi generasi. Nah, bagaimana nanti ibu atau ummahat ini akan mendidik putra-putrinya jika maklumat atau informasi yang dipunya itu minim gitu. Nah, mudah-mudahan dari kajian pagi hari ini tausiah yang disampaikan Ustazah Erlina mampu menggugah kita, memotivasi kita semuanya. Mari Bu dan akhwati sekalian kita galakkan habit atau kebiasaan membaca gitu ya. Insya Allah kalau ada niat pasti ada jalan gitu ya. Semoga Allah kemudian lancarkan, tetapkan gitu ya, kita diberikan pemahaman ilmu yang kemudian bisa kita aplikasikan. Baik, mungkin pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini tausiahnya gitu ya. Semoga ke depan gitu ya satu persatu banyak ilmu yang nanti akan kita dapatkan di forum kajian kali ini, dan mudah-mudahan kita tetap tadi ya pesan dari Ustazah Erlina, tetap semangat untuk menjalani Ramadan ini. Jangan lupa target-targetnya terus dideteli, kencengin gitu ya, jangan terlena, jangan terlalaikan gitu ya. Mudah-mudahan kita berharap Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik buat kita semuanya. Saya ucapkan jazakillah khair katsir kepada Ustazah Erlina yang memberikan tausiah pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya, baik Pak Ustazah Erlina atau kita sebagai peserta bisa mengambil untayan tausiah dari Ustazah Erlina, dan tadi tidak hanya sebatas membaca, memahami, tapi kemudian ada mengamalkan, menyebarkan, dan turut memperjuangkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, gitu ya. Termasuk dalam kajian hari ini kan membaca, gitu ya. Nah, saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustazah Erlina dan kepada ibu-ibu dan akhwatku sekalian, jazakumullah khair katsir. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.